Bapak, saya ucapkan terima kasih karena Bapak telah bisa berkenan dan meluangkan waktu untuk datang pada hari ini. Sebelumnya, apakah saya bisa minta identitas Bapak? Ya, bisa berupa SIM atau KTP? Ya, simpalan. Oke, Bapak. Oke, baik. Sebelumnya kami adalah tim penyidik dan tujuan kami mengundang Bapak pada hari ini adalah ingin membacakan berita acara pemeriksaan pada Bapak bahwa hari ini Senin tanggal 28 Juli tahun 2025 pukul 4 WITA saya, Abzah, Risti, dan Dea yang berjabatan sebagai penyidik pada kantor Poltekkes Banjarmasin berdasarkan surat perintah penyidik nomor X garing tahun 2025 tanggal 28 Juli akan melakukan pemeriksaan pada seseorang yang belum saya kenal atas nama Asmi, lahir pada 30 Agustus 2004 dan beragama Islam. Pekerjaan Bapak? Pekerjaan sebagai buruh. Yang berwarga negara Indonesia. Untuk alamat Bapak sendiri ada di mana? Alamatnya ada di perumahan Citra Grahana. Dengan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana penemuan limbah medis di lahan kosong sekitar komplek perumahan Geraha Citra di desa Semiharjo. Sebagai dimaksud dalam pasal 99 Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehubungan dengan kejadian nomor 1 garing 9 garing 2025 tanggal 28 Juli 2025. Baik, sebelum kami menanyakan beberapa pertanyaan ke Bapak, apakah Bapak sebelumnya bersedia untuk bersumpah terlebih dahulu? Siap, bersedia. Baik, silakan untuk Baik, Bapak, silakan berdiri sebelah sini. Biar bisa ulangi kalimat setelah saya. Ya, betul. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi. bahwa saya sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. saya akan mendapat kutukan dari Tuhan. Ya, Bapak silakan kembali duduk. Terima kasih. Baik Bapak telah melakukan prosesi sumpah. Bagaimana dari perasaan Bapak sendiri? Ya, perasaannya ada, mungkin kan pertama kali sumpah kayak itu. Jadi kami berharap di sini semoga Bapak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak dilebih lagi. Iya, siap. Baik Bapak, mungkin bisa dijelaskan kronologi kejadiannya bagaimana? Ya, jadi kan saya di sini dipanggil sebagai saksi kan. Nah, jadi pas kemarin itu kan teman saya yang ngelapor itu. Nah, pada saat kejadian itu kami itu ya kira-kira jam sekitar 4 sampai 5 subuh lah. Kan itu kami ini sama-sama anak ke masjid sholat subuh berjamaah. Jadi ketika kami masing-masing mulai keluar dari rumah kan biasanya ya tadi ketemu di jalan tuh menuju ke masjid tuh. Jadi terimbai. Nah, pas kami dekat dengan masjid tuh, nah itu pasti melalui lapangan bola. Nah, Lapangan kosong gitu. ya lapangan di sekitar kampung tuh, lapangan yang kosong itu. Kira-kira jarak lapangan dari Bapak melihat itu kira-kira berapa ini ya? Berapa meter ya? Jarak apa itu Pak? Jarak ketika Bapak melihat dan lapangannya itu. Oh, ya mungkin ada lah sekitar 300 meter. Soalnya lapangannya luas juga. Berarti ini untuk yang melihat sendiri juga Bapak sendiri ya? Ada Ya, yang lain ya? ada yang lain. Kalau boleh tahu itu atas nama Bapak siapa dan berapa orang Pak? Teman Bapak itu. Untuk saat itu saya sama teman yang kemarin yang pelapor itu. Atas nama siapa Pak kalau boleh tahu lagi? Kalau saya Asmi, Yang teman tadi? teman itu namanya Andi. Andi. Iya. Cuma berdua aja Pak. Iya berdua. Nah, lalu Pak, setelah Bapak lihat tadi, Nah, jadi kayak ini. Ketika kami sudah dijalankan, melihat tadi ke arah lapangan tuh ada hal yang aneh dan menjanggal. Biasanya kan, apalagi itu kan waktunya jam 4 subuh sampai jam 5 subuh. Nah, tapi ada mobil di lapangan bola tuh. mobilnya seperti apa Pak?
mobilnya warna putih, Warna putih. Mobil Jenis mobil apa itu Pak? Mobil keluarga atau apa? kayak mobil ambulan tapi ada pakai lambang ambulan itu Oh, kayak Roxio lah. Mobil box ya. Iya, mobil box. Iya. Jadi kan kami ini melihat hal itu, nah jadi merasa aneh kenapa jadi ada mobil di situ pada jam itu. Ada biasanya ada kan itu. Setelah kami lihat ya terkenal kan ini kami itu penasaran kan. Jadi kami satu umat melihat dan memantau kayak itu. Sekalinya ada orang turun dari mobil itu. Berapa orang Pak? Kalau pada salah saat itu ada 3 orang. 3 orang. semuanya pakai baju Untuk pakaiannya itu yang kami lihat semalam tuh pakaiannya itu baju putih, pakai sepatu, pakai masker, sama pakai entah itu helm atau topi. Nah, orang menutup kepala. ya menutup kepala. Kira-kira ada kayak identitas gitu nggak kayak yang bisa kayak mungkin lambang atau apa? Kalau identitas mungkin saat itu tuh ada lambang makanya, tapi di lengan baju Lambang itu. seperti apa itu Pak? Lambangnya itu kalau tidak salah warnanya hijau, tapi modelnya tuh kayak plus gitu. Di sebelah lengan sebelah mana? Nah, ada ingat Pak. Tapi ada itu tangannya tuh Iya. lambang. Untuk orang yang Bapak lihat itu tadi itu berapa orang? Untuk orang itu ada 3 orang. Jadi jenis kelamin apa Pak? Kalau di perkiraan dari tubuhnya itu semuanya laki-laki. Laki-laki semua. Jadi di tempat tersebut mereka melakukan apa? Nah, jadi kan setelah kami melihat bahwa itu turun dari mobil, kami lawas membuka dari belakang mobilnya. Ada dulu belakang mobil bukaan, nah dibuka itu kan ada di kelelawar mobilnya kayaknya 1-2 lah plastik gana. Plastiknya tuh warna kuning. Gana itu yang di bawah-bawahnya tuh dikeluarkan ke lapangan tuh. Nah, tapi bingung juga, tapi apa itu isinya nggak tahu gitu. Kira-kira plastiknya itu berapa meter panjangnya atau besarnya ya Pak? Besarnya tuh di perkiraan ya ada lah kayak plastik sampah biasanya kan. Oh, yang Biasanya kayak kan hitam sampah hitam. tuh. Nah, iya itu. Seukuran itu ya Pak? Iya, tapi itu dibawa dikit tuh. Oh. Jadi setelah itu tuh setelah dikeluarkan tuh mereka melakukan apa lagi Pak? Nah, jadi kan setelah mereka melakukan plastik tuh dia taruh bolanya di tanah samping mobil. Tapi sebelah sana segera kali kelihatan. Iya. Nah, habis itu barunya tuh mengarah lagi tuh ke arah sana tuh, ke arah ya, Ke ujung lapangan. ya mungkin ke ujung lapangan itu mengarah agar terpikirkan tuh. Kalau dilihat tuh kayaknya ada proses penggalian. Kubur ya gitu Pak? Nah, ada kemungkinan. Pak, maaf sebelumnya Bapak 3 orang itu sudah termasuk sopir atau Sudah itu Pak. sudah termasuk? Kira-kira di sekitar komplek atau desa Bapak itu apakah ada rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya Pak? Untuk pelayanan kesehatan ya ada rumah sakit, tapi jaraknya lumayan juga. Kira-kira 8-10 kilo lah dari komplek kami itu. Lumayan jauh juga ya Pak? Lumayan. Soalnya kan komplek kami ya sangat dalam lah itu. Terus dari kejadian itu tadi Pak ada dampak apa Pak yang misalnya dari Bapak sendiri atau dari warga-warga sekitar rumah Bapak yang merasakan? Nah, untuk dampaknya itu kemarin kan kalau dari saya ya mungkin belum ada merasakan, tapi kemarin ada kabar dari warga itu. Nah, bahwasanya ada anak-anak yang bermain di lapangan tuh kan biasanya sore itu anak-anak tuh bermain gitu. Jadi ada anak-anak tuh yang tercocok jarum di betisnya. Di lapangan itu juga? Ya pas di lapangan itu, pas di dekat mobil itu parkir. Nah, Yang penggalian itu tadi ya Pak? ya mungkin sekitar itu lah. Dari kejadian yang orang membuang itu dan kejadian yang anak-anak tadi itu jaraknya kapan Pak atau selang 2 hari kah atau Jaraknya itu kalau pada salah, kalau pada salah itu kira-kira ya 3-4 hari lah. 3 Habis sampai ya setelah habis dari malam itu penggalian. ada kejadian dari kampung. Lumayan lama juga Pak ya? 3-4 hari itu kira tanggal berapa ya Pak? Kalau pada salah itu tuh pertengahan bulan, ya tanggal 13 sampai tanggal 17 lah. Bulan ini juga? Bulan Iya, juga bulan ya? ini juga. sekitar jam berapa itu Pak kejadian? Nah, kalau kejadian tuh ya kurang tahu, tapi
anak-anak biasanya main sore menjelang hujan. Jam sekitar jam 5 jam 6 Pak. Ya kemungkinan. Nah, lalu untuk tindak lanjut dari kejadian itu tadi gimana Pak? Nah jadi tindak lanjut itu kan, nah jadi kayak kan ada orang tua dari si korban itu kan Ya. otomatis heran kan kenapa jadi ada jalan suntik di lapangan. Padahal kan di area itu khusus lapangan aja tuh, ada aktivitas yang melibatkan ada jarumnya situ. Jadi bingung kuitan korban kisah-kisah hari warga sampai kabarnya ke Pak RT yang semalam kan Ya, yang Ya, lapor yang lapor. lapor. Nah ya itu Itu apakah ada tindak lanjut dari RT-nya itu Pak? kalau dari RT semalam tindak lanjutnya ya sama-sama warga dipanggil untuk membersihkan lapangan tuh. Untuk anaknya sendiri apakah Oh untuk anaknya itu kalau ada salah dari orang tua korban, anaknya itu diobati dibawa ke rumah sakit. Kalau dari tempat ke rumah sakit masih parah juga ya Pak ya? Nah, sebelumnya Pak kan tadi Bapak bilang ditindaklanjuti dibersihkan ya Pak. Iya Dibersihkan. Itu kira-kira sampah-sampahnya itu dibuang lagi atau disimpan Pak? sampai yang mana tuh Pak? Sampah yang itu tadi kayak misal ada kayak suntikan. Oh kebetulan pas waktu pembersihan itu ada lagi menemukan sampah-sampah itu tuh, sampah-sampah yang kayak gitu kan. Nah kebetulan itu. Oke baik, terima kasih banyak Bapak atas informasi yang telah diberikan. Semoga dari keterangan Bapak tadi tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurangkan juga. Terima kasih banyak atas ketersediaannya. Dan untuk KTP ini Pak, Iya. terima kasih banyak ya Bapak Ya, telah terima kasih membantu. juga. Mungkin itu saja dari kami. Ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. silakan Pak. Ya terima kasih banyak. Iya.